Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Akang, Teteh, alumni, anggota HIMNI dan semua pengurus HIMNI. Semoga kabarnya ada dalam keadaan sehat, dan yang paling penting semoga ada dalam keadaan bahagia dan penuh rasa syukur. Ya, itu yang paling penting. Kali ini saya mencoba hadir di podcast kembali. Namun kali ini ada visualnya, jadi saya masih grogi. Ada visualnya. Kalau kemarin kan ketika saya dengan Kang Nono mewawancara atau ngobrol dengan Kang Kartono itu berupa audio ya gitu. Tapi kalau sekarang saya sedang mencoba, karena ada beberapa pertanyaan yang datang japri ke saya gitu, minta ada visualnya gitu, karena kemarin katanya hanya audionya aja gitu kan, audionya saja, jadi banyak yang japri. Nggak banyak sih, beberapa ada yang japri gitu minta dengan visualnya, dan ada juga beberapa yang mengusulkan jangan di Spotify katanya karena kurang familiar gitu, jadi mintanya diterbitkannya podcastnya itu di YouTube gitu, karena mereka lebih familiar dengan YouTube dan lebih banyak dibuka di YouTube. Ya mungkin kedepannya bisa di TikTok juga ya. Jadi kehadiran saya kali ini gitu untuk menjelaskan beberapa hal dari seksi humas gitu, terutama tentang yang berkaitannya dengan podcast ini gitu. Sebenarnya kan yang harus menjelaskan ini kan koordinatornya ya, Bang Zainal gitu. Tetapi beliau memandatkan kepada saya gitu untuk mencoba menjelaskan gitu, terutama yang berkaitan dengan podcast ini. Ya kalau namanya anggota seksi humas, terus kalian adik kelas juga, jadi ya nurut aja lah ya gitu. Jadi memang berkaitan dengan rencana podcast ini, memang kedepannya podcast ini akan dibuat berkesinambungan. Kami sedang menyusun rencana untuk siapa narasumber yang akan kami ajak bicara, kemudian jadwalnya yang harus disesuaikan dengan narasumber tersebut gitu kan, dan juga formulanya seperti apa gitu. Namun di sini saya akan menjelaskan bahwa tentang rencana podcast ini yang memang nantinya akan terbagi menjadi 3 channel gitu. Mengapa 3 channel? Karena ini akan punya segmennya sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak mungkin digabungkan antara channel yang sifatnya serius atau sifatnya bisnis. Kita inginnya itu dibagi menjadi channel tersendiri-sendiri gitu. Mohon maaf kalau misalnya nanti selama bicara ada suara motor lewat karena rumah saya di pinggir. Jadi channel itu nanti terbagi menjadi 3, ada 3 channel, maksudnya bukan terbagi, ada 3 channel. Yang pertama adalah channel Dewi Sri. Kebetulan channel ini memang sudah ada sebelumnya, jadi mungkin Akang, Teteh atau rekan-rekan semua bisa melihat, mungkin pernah atau sudah menonton bahwa ada channel yang namanya Dewi Sri, pernah mewawancarai Pak Kodir, pernah mewawancarai Pak Musyadar gitu kan. Nah itu akan dilanjutkan untuk channel Dewi Sri ini. Nanti isinya akan mengupas tentang masalah-masalah pertanian atau isu-isu pertanian yang sedang sedang in lah gitu ya, bersama para pakarnya, dan juga isinya bisa ngobrol atau dengan narasumber dari alumni
SPMA sendiri yang sudah senior gitu dan memiliki kompetensi di dalam membahas masalah pertanian gitu. Yang kedua itu adalah channelnya masalah penamaan. Ini mungkin bisa berubah atau tidak gitu ya, channel masalah penamaan channelnya gitu. Yang kedua adalah channelnya MLS gitu nama channelnya. Nah, isinya itu nanti harapannya gitu ke depannya di channel MLS ini lebih ke bisnisnya gitu. Jadi misalnya ada alumni yang memiliki bisnis pertanian, ada alumni yang memiliki bisnis di memiliki perkebunan stroberi, mungkin perkebunan kelor atau apa, yang mungkin tidak semua alumni ternyata tahu tentang itu. Nah, disinilah nanti seksi humas yang akan mempromosikan bisnis-bisnis itu gitu. Tetapi harapannya gitu ini tuh akan menjadi channel bisnis gitu, sehingga di dalamnya nanti mungkin bisa ada endorse, ada AdSense gitu kan dari YouTube-nya sendiri gitu. Jadi itu adanya di channel MLS gitu. Kemudian yang ketiga adalah channelnya dinamakan Pojok Kolokasia. Channel Pojok Kolokasia ini lebih ke masalah silaturahminya yang kita indikan gitu, kedepankan masalah silaturahmi dan sifatnya entertain. Di channel Pojok Kolokasia ini nanti kita akan menampung aspirasi atau enggak bakat-bakat terpendam yang ada di alumni walaupun sudah senior. Mungkin mereka yang memiliki sekumpulan puisi yang mereka kumpulkan dari sejak masih di sekolah mungkin, atau apapun lah itu, punya cerita bikin cerpen mungkin atau membuat apa gitu yang nanti itu akan terjadwal untuk kita bacakan gitu, sehingga channel ini menjadi hiburan ataupun tontonan bagi para alumni yang ingin mengenang masa lalu atau mungkin ingin mendengar cerita-cerita. Kan mungkin kalau biasanya kan cerita hanya dari angkatannya aja gitu kan, tetapi dengan adanya channel ini mungkin alumni yang tidak mengenal misalnya di angkatan 77 misalnya atau 78 akan lebih tahu, oh ternyata di angkatan 89 ada kejadian seperti ini ya gitu. Dan itu insya Allahnya akan membuat hiburan tersendiri lah gitu ya untuk para alumni gitu. Jadi di channel ini, di Pojok Kolokasia ini nanti akan kita ramu seperti apa dan bagaimana formatnya sedang kita ramu gitu. Mungkin itu yang harus maksudnya yang akan saya sampaikan tentang masalah podcast ini. Semoga penjelasan saya tadi menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan gitu oleh anggota-anggota gitu kan, keluarga besar HIMNI lah gitu, keluarga besar alumni, yang beberapa ada yang menanyakan langsung terhadap saya, dan kali ini semoga jawaban saya cukup menjelaskan gitu ya. Jadi jika ada memang dari Akang Teteh, rekan-rekan semua pertanyaan, ada ide, saran atau apapun gitu, silakan untuk diajukan ke bagian humas gitu, yang terdiri dari Kang Zainal, kemudian ada Bang Ner, Bang Nanang Edwin Relando, ada Teh Sobaria atau yang biasa dipanggil Teh Ana, kemudian ada Kang Ade Slamet, ada Kang Budi Petet, dan terakhir saya sendiri dengan Tueni gitu. Ya, boleh dikontak person ke WhatsApp atau sedang kita
rencanakan juga akan membuat email khusus dari Seksi Humas, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu masuk ke Seksi Humas, kemudian nanti kita akan menjawab sesuai dengan pertanyaan itu. Siapa yang akan menjawab itu nanti akan kita cari dengan yang kompetennya gitu kan. Nanti jawabannya itu akan dibuat podcast gitu, dibuat podcast untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Akang Teteh ataupun rekan-rekan yang menanyakan hal tersebut gitu. Jadi mungkin itu saja kali ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ini adalah podcast perdana saya di Himni yang menggunakan visual. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih grogi. Jadi sekali lagi semoga apa yang saya kemukakan tadi bisa menjawab beberapa pertanyaan yang datang kepada saya khususnya gitu, dan kepada Seksi Humas semuanya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Himni ke depannya semakin maju, semakin berkembang, dan bisa sukses bersama. Itu yang kita harapkan gitu ya. Kekeluargaan terjaga tetapi maju bersama gitu. Mungkin itu saja yang ingin sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.